Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Alfarisi dari jurusan Pendidikan Matematika. Pada kali ini saya akan membacakan, menjelaskan, serta menerangkan kaidah nahwu pada kitab Ta'limut Ta'lim materi ke-60. Baik, langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi tawakkuli, satu pasal mengenai tawakal. Summa labuda li talibil ilmi minat tawakkuli fi talibil ilmi wala ya'tama li amri rizki wala yuskil qalbahu bidzalik. Kemudian semestinya bagi pelajar tentang sifat tawakal dalam mencari ilmu. Jadi kemudian semestinya bagi pelajar sifat tawakal dalam mencari ilmu dan tidak bisa memperhitungkan pelajar kepada masalah rizki atau perkara rizki, dan janganlah menyibukkan pelajar kepada hatinya kepada masalah rizki. Rawa Abu Hanifah rahimatullahi alaihi an Abdillahil bin Hasan As-Subaidi radhiyallahu anhu sahibi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Imam Hanifah dari Abdullah bin Al-Hasan As-Subaidi, semoga Allah meridhoinya, adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man tafaqaha fi dinillahi kafahullahu hamahu. Siapa saja adalah yang mendalami atau sebarang siapa yang mendalami ilmu agama Allah atau agama Allah, maka pasti Allah akan mencukupkan dari rizkinya dan dari kebingungannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan akan memberikan rizki di tempat manapun yang tidak diduga-duga atau tidak terduga. Fa inna manis tagola fal buhu bi amri rizki minal kuti wal kiswati kolama yatafaku litahsili makaril akhlaki. Karena sesungguhnya orang yang menyibukkan kepada hatinya dengan masalah rizki seperti makanan pokok dan pakaian, maka akan berkurang konsentrasinya untuk meraih kemuliaan akhlak. Wama alil umuri, dan segala ketinggian urusan. Kila dikatakan dail makarima latar hal libuh yatiha waqut fa innaka anta ta'imul kasi. Tinggalkan kamu kemuliaan, janganlah memburu kemuliaan, dan janganlah engkau pergi untuk memburu kemuliaan. Sudah duduk saja atau duduklah, karena sesungguhnya engkaulah akan mendapatkan sandang pangan. Qala rajulun limun suril halaji ausini faqala hiya nafsuka in lam tuskilha wa tastamilha sagolaka. Ada seseorang berkata kepada Mansur al-Halaj, wasiatkanlah kepadaku. Maka berkata al-Mansur, itulah dia nafsumu. Jika kamu tidak menyibukkan kepada nafsumu dan tidak mempergunakan nafsumu, maka nafsu akan menyibukkan kepadamu. Fayal bagi likuli ahadin ayuskila nafsahu bi'amalil hayri. Maka semestinya bagi setiap orang hendaklah menyibukkan kepada dirinya dengan amal-amal kebaikan. Hatta latas tagila an nafsuhu bihawaha, sehingga tidak bisa menundukkan atau dirinya tidak disibukkan kepada nafsunya dengan keinginannya. Wala yahtama akilu li amri dunya, dan janganlah engkau mengutamakan orang yang cerdas untuk urusan dunia. Li'anal hama wal hazana la yarudu musibata, karena sesungguhnya kebingungan dan kesedihan tidak bisa menolak kepada musibah. Wala yanfa'u bal yasuru qalba wal aqla wal badana, dan tidak akan bermanfaat, bahkan akan mengganggu kepada hati dan pikiran dan kepada badan.
wa yuhillu bi a'malil khair dan mengganggu kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Wa yahtama li amril akhirati li annahu yanfa'u, dan hendaklah memprioritaskan kepada urusan akhirat karena sesungguhnya urusan akhirat adalah bermanfaat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan arti dari terjemahan yang sudah saya bacakan tadi. Jadi yang pertama, faslun fi tawakuli, yaitu satu pasal mengenai tawakal. Nah, maksudnya itu pada bab ini atau pada materi ini itu menjelaskan tentang tawakal. Jadi satu materi mengenai tawakal. Kemudian sumala labuda li tolibil ilmi min tawakuli fi tolabil ilmi wala yahtama. Kemudian semestinya bagi pelajar dari sifat tawakal dalam mencari ilmu dan tidak usah memperhitungkan. Nah, jadi maksudnya bagi para penuntut ilmu atau pelajar itu seharusnya mempunyai sifat tawakal dalam mencari ilmu, dalam belajar, dan tidak usah memperhitungkan dari sifat tawakalnya itu kepada masalah rizki, dan janganlah menyibukkan pelajar kepada masalah rizki. Nah, jadi kita tidak usah memperhitungkan masalah-masalah rizki karena Allah pasti akan memberikan kepada kita rizki. Diriwayatkan dari Imam Hanifah an Abdillahil Hasani Zubaidi radhiyallahu anhu sahibi Rasulullah. Nah, jadi ada sebuah riwayat dari Imam Hanifah dari Abdullah bin Hasan. Beliau itu merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, riwayatnya seperti ini. Man tafaqqaha fi dininillahi kafahu. Siapa saja adalah yang mendalami agama Allah, maka pasti Allah akan mencukupkan dari kebingungannya. Nah, jadi siapa saja orang yang mendalami agama Islam atau agama Allah, pasti Allah itu pasti akan mencukupkan rizkinya dan akan dihindarkan dari kebingungan yang dimilikinya. Dan kemudian di tempat mana saja dan tidak diduga-duga. Jadi pasti Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rizki kepada siapapun di tempat manapun, tidak memandang waktu dan tempat, dan tempatnya itu pasti tak terduga, yang tidak diduga-duga atau tidak disangka-sangka, tiba-tiba kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man istaghala falbuhu bi amri rizki minal qurti wal kiswati qallama yatafaruhu litasili makarimil akhlak. Karena sesungguhnya orang yang menyibukkan kepada hatinya kepada masalah rizki seperti masalah rizki seperti makanan pokok dan pakaian, maka akan mengurangi konsentrasinya untuk mencari kemuliaan akhlak. Nah, jadi seseorang yang terlalu berkonsentrasi atau fokus kepada masalah rizki, misalnya kayak untuk mencari rizki, masalah rizki terlalu fokus, pasti akan kesulitan untuk meraih kemuliaan akhlak. Dan segala ketinggian urusan dikatakan, tinggalkan, jangan memburu kemuliaan, janganlah engkau pergi untuk memburu kemuliaan, sudah duduk saja, karena sesungguhnya engkaulah akan mendapatkan sandang pangan. Nah, maksudnya ini udah kita nggak usah terlalu memburu kemuliaan, sudah kita tinggal duduk saja, karena sesungguhnya pasti kita akan mendapat kemuliaan dan akan mendapatkan rezeki dari Allah berupa sandang pangan. Maksudnya seperti itu. Kemudian ada seseorang berkata, qala rajulu liman suril halazi ausini faqala hiya nafsuka in lam tusqilha wa tastaqilha sagolka. Jadi ada seseorang yang berkata kepada si Mansur al-Halaj. Nah, perkataannya seperti ini, wasiatkanlah kepadaku. Maka berkata Al-Mansur berkata, itulah dia hawa nafsumu. Jika kamu tidak menyibukkan kepada nafsumu dan tidak mempergunakan nafsumu, maka nafsu itu akan menyibukkan kepadamu. Jadi janganlah terlalu kita menyibukkan kepada hawa nafsu atau mengikuti hawa nafsu kita. Kita harus bisa melawan hawa nafsu kita. Maka semestinya bagi setiap orang hendaklah menyibukkan kepada dirinya dengan amal-amal kebaikan. Nah, jadi jangan terlalu menyibukkan atau jangan sampai kita kalah sama hawa nafsu kita. Justru kita tuh harus menyibukkan atau memburu amal-amal kebaikan atau menerapkan amal-amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak bisa menundukkan kepada nafsunya dan keinginannya. Jadi nafsu pasti akan kalah kalau kita misalnya memburu amal-amal kebaikan.
Dan janganlah engkau mengutamakan orang yang cerdas untuk urusan dunia. Nah, jadi janganlah kita itu mengutamakan kepada orang-orang yang cerdas, tapi cerdasnya itu dalam hal untuk urusan dunia, bukan untuk urusan akhirat, atau harusnya imbang antara dunia dan akhirat. Kemudian li'annal hama wal hazana la yarudul musibah, karena sesungguhnya kebingungan dan kesedihan tidak bisa menolak kepada musibah. Jadi ketika ada musibah datang, pasti datanglah kebingungan dan kesedihan, pasti kita sedih. Misalnya kebakaran, nah, kebakaran kan pasti barang-barang kita kan habis terbakar, nah pasti yang timbul adalah rasa sedih. Kemudian dan tidak akan bermanfaat, bahkan akan mengganggu kepada hati dan pikiran kepada badan, pasti akan mengganggu hati dan pikiran badan kita. Kemudian dan mengganggu kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian wayah tama li amril hiroti li annahu yanfa'u, dan hendaklah memprioritaskan kepada urusan akhirat, karena sesungguhnya urusan akhirat itu adalah merupakan urusan yang bermanfaat, karena kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Jadi kita tuh harus mengutamakan juga kepada urusan akhirat ya harusnya dunia dan akhirat imbanglah seperti itu. Jadi kita dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kaidah nahwunya, nahwu yang akan dijelaskan pada pekan hari ini, yaitu mengenai i'rab majrur dan i'rab majzum. Nah, yang pertama majrur. Majrur itu merupakan kedudukan dalam i'rab atau sebuah kata yang secara umum berharokat kasroh, ya, dan fathah. Ciri-cirinya yang pertama pada harokat kasroh ketika dalam katanya merupakan mufrad atau tunggal, dan ketika jamak taksir bentuknya tertutup dan jamak muannas salim. Kemudian ya digunakan ketika majrur dalam kata musanna atau menunjukkan dua orang, dan untuk jamak muzakkar salim atau huruf-huruf asmaul khamsah. Nah, ketiga fathana. Majrur juga terletak sesudah huruf jar ketika menjadi mudhof ilaih, ketika menjadi pengikut isim majrur. Nah, kemudian majzum. I'rab majzum secara umum itu adalah satu kedudukan dalam i'rab yang dalam kata tersebut berharokat sukun. Jazm kedudukannya pada fi'il, jadi jumlah yang terletak pada kedudukan jazm pertama sebagai jawabus syart yang mengikuti jazmnya. Baik, langsung saja ke contoh pada kitab Ta'lim materi 60. Yang pertama ada litolibil ilmi. Tolibi ini merupakan binya kasroh, jadi merupakan i'rab majrur. Kemudian al ilmi juga termasuk i'rab majrur karena idofah dari tolibi. Kemudian minat tawakuli. Nah, tawakuli ini merupakan i'rab majrur. Kemudian li amri rizki kan ya kasroh ya, juga termasuk i'rab majrur. Kemudian wala yuskil. Nah, yuskil itu majzum karena sukunnya kemasukan huruf lam, kan yuskil kan wala lam kemasukan huruf lam. Sukunnya kemasukan huruf lam. Nah, kemudian ada lagi contohnya, yaitu pada li amri rizki juga sama, itu majrur. Kemudian litahsili majrur. Kemudian ada lagi contohnya latarhal. Nah, latarhal ini merupakan tarhal ini merupakan fiil, kemudian lamnya kemasukan tarhal. Nah, jadi disebut sebagai majzum karena kemasukan huruf lam. Kemudian ada bi amali goiri, yaitu i'rabnya majrur karena kasrah. Itu saja penjelasan dari saya materi ke-60 kitab Ta'lim Mutalim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.